Aduh, ini tim bisa main gak sih? Itu loh bawahnya di push dong bawahnya. Ih, ini lagi nih atasnya. Oh yang bener dong mainnya. Udah capek-capek nih ngangkatinnya. Yang bener dong. Ayo, kita siap-siap sekolah minggu. Yang bener dong. Ayo dong yang bener woy. Yang bener. Jo, ayo, kita siap-siap sekolah minggu. Aduh kakak kenapa sih? Kakak gak bisa lihat ya aku lagi main. Sabar dong kak. Haduh, ayo Jo. Nanti setelah sekolah minggu main gamenya kan bisa dilanjut lagi. Iya sabar ya. 5 menit deh 5 menit sabar. Ayo Jo, ayo. Kakak duluan deh. Kamu nyusul ya, jangan lama-lama. Kakak tunggu. Aduh nih kakak. Ya udah deh. Selamat pagi adik-adik. Halo Kak Tian, selamat pagi, apa kabar? Luar biasa, sukacita Kak. Wah, puji Tuhan, pasti adik-adik di rumah juga sangat bersukacita dong. Tentu Kak, pastinya Kak. Kan kita hari ini mau memuji nama Tuhan Kak. Oh ya? Iya Kak. Mari adik-adik, kita Kita bangkit bangkit berdiri. berdiri. Kalau Kak Tian bilang, Laskar Kristus, kalian harus menjawab, siap. Oke. Laskar Kristus. Siap. Mari kita pujikan nama Tuhan dengan pujian Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita apa? Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Kita akan punya ini sekali lagi. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berdua. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berdua. Yes, Wow. semua adik-adik kan sangat bersukacita ya. Pastinya Kak Ayu. Nah, tahu nggak? Tiba saatnya ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan loh. Wah. Dan firman Tuhan itu sangat bagus banget loh Kak Tian. Oh iya Kak. Waduh. Bikin Kak sabar ini untuk mendengarkan Tapi tunggu dulu. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, Ya. kita akan mengangkat satu pujian lagi. Oke Kak. Nah adik-adik, mari kita masih tetap berdiri. Kita mau angkat pujian.
Oh sukacitaku. Oh, sukacitaku. Baby. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku. Pam 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 pam. Temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Nah, sekarang kita akan dengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak Steven dan kakak Yesika. Yeay. Halo adik-adik. Adik-adik sudah lihat bukan? Tadi Jojo susah banget diajak sekolah minggu online gara-gara keasikan main game. Gimana menurut adik-adik? Boleh tidak kita memiliki sikap seperti itu? Gimana menurut Kak Steven? Ya nggak boleh lah. Kalau kita ingin pergi sekolah minggu, kita tuh harus dengan sikap hormat. Karena Allah adalah Allah yang kudus. Betul sekali Kak Steven. Sebelum kita dengarkan cerita dan dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya yang dipimpin oleh Kak Steven. Oke, adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik pernah lihat gembala nggak sih? Kakak Yesi pernah lihat gembala nggak? Pernah sih Kak, tapi lihatnya dari TV sama YouTube doang. Nah, menurut Kak Yesi apa sih tugas gembala itu? Tentunya menggembalakan kambing domba untuk mencari makan. Nah, betul sekali. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kali ini kita akan membahas tentang gembala yang bertemu dengan Allah. Wah, menarik sekali Kak Steven. Ayo kita ceritain ke adik-adik. Jadi adik-adik, hari ini kita belajar dari seorang gembala yang bernama Musa yang bertemu dengan Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kak Yesi akan membaca ayat 1 sampai 3, Kak Steven akan baca ayat 4 sampai 6. Yuk kita baca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab
tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Pada suatu hari, Musa sedang menggiring kambing domba mertuanya, Yitro. Lalu ketika Musa menggiring kambing domba sampai ke padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah yang bernama Gunung Horeb. Lalu Allah menampakkan dirinya dalam bentuk semak duri dan nyala api. Nah, Musa mendekat untuk memastikan bahwa semak tersebut apakah terbakar atau tidak. Tetapi Allah menyuruh Musa untuk tidak mendekat karena tanah yang diinjak oleh Musa adalah tanah yang kudus. Nah, inilah pengalaman pertama kali Musa berjumpa dengan Allah sebelum Musa diutus Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Wah, ceritanya sungguh luar biasa Kak Steven. Allah menampakkan dirinya yang kudus kepada Musa. Ya, betul sekali. Allah adalah pribadi yang kudus. Yang berarti pribadi yang tidak ada perbuatan salah di hidupnya dan hidupnya bersih. Makanya ketika Musa mendekat, Allah berkata, "Jangan mendekat, sebab tanah ini adalah tanah yang kudus." Tanah tersebut dikatakan kudus bukan karena tanah itu bersifat ajaib, tetapi karena tanah di mana Musa menginjakkan kakinya adalah tempat di mana Allah menampakkan dirinya kepada Musa. Itulah sebabnya kehadiran Allah membuat tanah tersebut bersifat kudus. Jadi adik-adik, berdasarkan cerita ini, Allah mengajarkan kepada Musa bahwa Allah adalah pribadi yang kudus, pribadi yang bersih dan tanpa dosa. Nah, Allah berbeda dengan Musa. Kalau kita baca pasal sebelumnya, Musa tercatat bahwa dia pernah membunuh orang Mesir karena membela bangsanya. Makanya kita tahu bahwa Musa adalah orang yang berdosa. Ketika dia datang kepada Allah yang kudus, pasti Musa tidak akan tahan karena kehadiran Allah dan kekudusan Allah. Jadi jelas, melalui cerita firman kali ini, perkataan Allah ini menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Sehingga ia tidak bisa begitu saja didekati oleh manusia yang berdosa. Lalu Kak Steven, bagaimana caranya supaya kita dekat dengan Allah? Untuk bisa dekat dengan Allah, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Karena hanya melalui Tuhan Yesus, kita bisa datang kepada Allah yang kudus. Tuhan Yesus telah mati untuk kita orang berdosa. Melalui Tuhan Yesus mati di kayu salib. Maka dari itu, kita yang sudah dikuduskan dan dapat datang kepada Allah melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Wah, senangnya. Jadi kita bisa datang kepada Allah melalui Tuhan Yesus kan Kak? Betul sekali. Nah adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah itu kudus. Sehingga kita sebagai anak-anak Allah harus hidup kudus seperti Allah yang kudus. Kita hidup bersama dengan Allah, maka kita harus menuruti kehendak Allah. Seperti beribadah dengan sikap hormat kepada Tuhan. Khususnya ini ya, ibadah online sekolah minggu. Dan belajar menggunakan gadget dengan baik. Tidak menonton video yang tidak baik. Dan catatan dari kakak, main games jangan berlebihan ya. Betul sekali Kak Steven. Nah Kak Esi ada tambahan satu lagi nih untuk adik-adik. Supaya belajar hidup kudus, adik-adik juga harus belajar tidak berkata kasar. Betul sekali. Wah, firman Tuhan yang kita baca hari ini sangat memberkati sekali ya Kak. Iya Kak Steven, hari ini kita belajar banyak tentang kekudusan. Kita belajar kudus seperti Allah yang kudus. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan menghafal ayat Alkitab dan ada kreativitas dari Kak Yohana. Halo adik-adik, hari ini kita akan menghafalkan ayat hafalan kita yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 15. Jadi adik-adik di rumah harus perhatikan dan ikuti gerakan kakak ya. Baik, 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang
telah memanggil kamu. Oke, ulangi lagi ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Baik, adik-adik, nanti adik-adik minta mama dan papa untuk mengajarkan dan menghafalkan ayat hafalan ini ya. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami supaya firman-Mu pun boleh kami lakukan dan kami praktekkan kepada teman-teman kami. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, Jo. Selamat hari Minggu juga, Kak. Kak, Iya, Jo. dari firman Tuhan hari ini, aku belajar bahwa Allah itu kudus ya. Hidupnya bersih, nggak berdosa. Seharusnya sebagai anak-anak Tuhan, kita juga seperti itu. Contohnya, seperti yang tadi Kak Steven dan Kak Jessica bilang. Nggak boleh berkata kasar, nggak boleh main game sampai lupa waktu. Iya, Jo. Bagus kalau Jojo sudah mengerti dan mau berubah. Jojo masih boleh kok main game, tapi nggak boleh terlalu sering dan harus ingat waktu ya. Kalau hari Minggu kan kita mau sekolah Minggu. Sebaiknya Jojo nggak main game dulu. Nanti setelah sekolah Minggu baru boleh. Tapi tetap harus ingat waktu ya. Iya Kak, terima kasih ya karena Kakak sudah mengingatkan aku. Aku juga minta maaf ya, aku sadar bahwa sikap aku tadi pagi tuh nggak bener. Udah tahu hari Minggu, waktunya beribadah, aku malah main game sampai lupa waktu deh. Aku minta maaf ya Kak. Iya, Jo. Kakak maafin. Tapi jangan diulangi lagi ya.